Warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa jodohku tak kunjung datang? Pertama-tama yang harus kita ketahui dan sadari bahwa jodoh itu akan datang di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat. Bisa jadi keterlambatan seseorang pergi ke bandara hingga dia ketinggalan pesawat adalah sebab bagi dia dari terselamatnya atas kecelakaan pesawat. Dan dengan begitu bisa jadi apa yang kau sebut sebagai keterlambatan datangnya jodohmu itu adalah cara Allah untuk menyiapkan kamu guna mendapatkan jodoh terbaik, atau menyelamatkan kamu dari terjebaknya pada hubungan yang toksik. Karena itu, yang pertama-tama, jangan pernah suuzon atau berprasangka buruk kepada apa yang kita sebut dengan keterlambatan jodoh. Tidak ada kata terlambat pada jodoh jika ia telah diupayakan secara lahir dan batin. Udah mencari sampai melalui aplikasi-aplikasi di media sosial, udah berdoa tapi belum dapat, jangan sebut itu sebagai terlambat, tapi sebut itu sebagai satu waktu di mana jodoh belum datang. Tapi nggak terlambat, karena tidak ada kata terlambat bagi takdir Allah. Jodoh akan datang di waktu yang tepat, meski tidak di waktu yang cepat. Nah, namun kenapa hingga kini saya belum menemukan jodoh saya misalnya? Ada beberapa hal yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah kata Nabi, pernikahan itu bagi yang mampu. Jika kamu mampu untuk menikah, maka menikahlah. Namun jika kamu belum mampu untuk menikah, maka berpuasalah. Nah, bisa jadi kita belum mendapatkan jodoh atau belum di-spill jodohnya sama Allah ke hati kita atau pikiran kita, atau mungkin ke media sosial kita, lantaran kita belum mampu untuk menikah. Karena itu, tugas pertama dan utama kita adalah menyiapkan diri untuk menjadi hamba yang mampu untuk menikah, sehingga Allah akan turunkan informasi tentang siapa jodoh kita. Kalau kita belum mampu, ya kita gak akan dipertemukan dengan jodoh kita. Kemampuan itu bukan hanya kemampuan secara fisik, berupa umur saya sudah dewasa, enggak. Tapi kemampuan juga secara finansial, untuk menjadi pemberi nafkah misalnya bagi seorang laki-laki, untuk menjadi orang yang menenangkan bagi keluarganya, bagi seorang perempuan, dan lain sebagainya. Atau juga kemampuan secara mental untuk berdampingan dengan seorang yang bukan keluarganya untuk menjadi keluarganya. Itu butuh kekuatan mental yang matang, baik bagi seorang laki-laki maupun seorang perempuan. Nah, bisa jadi kita belum mendidik dan menyiapkan diri kita untuk mampu untuk menikah, sehingga jodoh kita belum di-spill sama Allah. Kemudian yang kedua, bisa jadi jodoh kita udah di-spill tapi kita lalai sehingga mengabaikan jodoh itu. Oleh karena itu, mencari jodoh itu seperti seorang yang berjalan di hutan mencari bunga dengan satu panduan bahwa begitu menemukan bunga terbaik menurutmu, ambillah. Karena kalau kamu abaikan itu, maka aturannya kamu tidak boleh kembali ketika kamu sudah mengabaikannya. Maka begitu kamu telah menemukan yang terbaik, nikahi. Jangan mau digoda oleh nafsu atau setan yang kemudian membisikkan kepada kita, jangan-jangan di depan ada yang lebih baik. Nanti ke depan, ada lagi jangan-jangan di depan. Dan lama-lama nggak nikah-nikah kita. Karena itu, begitu menemukan sosok yang menurut kita baik, nikahi ia. Jangan menunggu yang
sempurna. Karena kata Allah dalam Al-Quran, jodohmu itu adalah min anfusikum. Jadi azwajan, pasanganmu itu min anfusikum, artinya dari bangsamu sendiri. Maksudnya dia manusia sepertimu, pasti ada kekurangan. Jangan mencari yang sempurna, tapi jadilah bersama-sama untuk berupaya menuju kepada kesempurnaan. Karena jalan menuju kesempurnaan itu lebih mudah kalau dijalani sambil bergandengan. Kalau sendirian susah tuh. Nah, jadi bisa jadi kita udah ketemu tapi kita abai. Banyak kan orang yang udah nyari jodoh kemana-mana, ternyata nikah sama tetangganya yang udah dikenalnya sejak kecil. Nyari jodoh ke aplikasi ini, aplikasi itu, gak taunya nikah dengan teman SMP-nya yang udah dikenal sejak lama. Pacaran 7 tahun dengan seseorang, gak taunya menikah dengan seorang yang dia kenal 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan seminggu. Jadi bisa jadi karena kita gak sadar. Atau yang ketiga, bisa jadi jodoh tak kunjung datang di waktu yang tepat itu lantaran kita lupa kepada zat yang mengatur jodoh kita, yaitu jodoh di tangan Allah. Ketika Zulaikha mengejar cintanya Yusuf, Zulaikha nggak mendapatkan Nabi Yusuf. Tapi begitu Zulaikha mengejar cintanya Allah, Yusuf kemudian dipilih oleh Allah untuk menjadi kekasih Zulaikha. Maka jangan berfokus kepada selain Allah, utamanya dalam mencari jodoh. Ketika kita mencari jodoh dengan berfokus kepada Allah, meminta kepada Allah jodoh, maka kita akan dipertemukan dengan jodoh kita. Sebagaimana Zulaikha yang ketika dia fokus mencintai Allah, maka dia akan mendapatkan cintanya Yusuf. Tapi ketika dia fokus mencintai Yusuf dan mengabaikan Allah sehingga melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah untuk mencintai Yusuf, dia makin gak dapat Yusuf. Karena itu, perbanyak mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah dan doa memohon jodoh. Di antaranya, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Doa meminta anak, meminta pasangan, yaitu, ya Allah jangan biarkan aku sendiri. Atau yang terbaik adalah doa yang muncul dari hati yang tulus dengan bahasa hati itu sendiri. Nggak perlu bahasa Arab, nggak perlu bahasa Indonesia, nggak perlu bahasa yang puitis, nggak perlu jadi anak senja untuk berdoa. Yang penting doa itu datang dari hati, maka dia akan sampai ke sang pemilik hati, yaitu Allah, dan Allah akan mendatangkan jodoh kita sesegera mungkin di waktu yang tepat.